Yang hari Kamis ini hanya 1 orang ya, yang lainnya ada 4 orang hari Jumat. Cuman hari Jumat itu bentrok, sayanya dipindahkan dia gabung ke kelas malam ya. Nah, kamu nanti terserah kamu ininya, kalau bisa cuman di kelas malam itu 2 kali pertemuan soalnya ya. Jadi kalau mau gabung harus kita kejar dulu yang pagi, baru setelah sama baru bisa gabung, kalau mau gabung. Kalau enggak, tetap seperti ini ya. Oh, kelas malam hari apa ya, Pak? Jam 7. Hari Kamis juga? Rabu jam 7. Oh, Rabu jam 7. Nah, tapi harus disamain dulu, mereka udah duluan soalnya ya. Jadi kita kan, kamu kemarin kan hari Kamis itu kita kan libur ya, libur 1 hari kan. Iya, Pak. Minggu kalau mau di ini kan nanti setelah minggu depan. Jadi kita samakan dulu minggu depan itunya, baru minggu depan lagi, baru kalau mau kamu mau gabung aja sore. Rabu jam 7, Pak? Ya, tapi yang Ya. paginya harus disamain dulu, mereka udah duluan soalnya. Ya. Jadi Kamis depan masih ini masuk, kita ngejar ininya. Kalau udah sama nanti baru bisa gabung. Ya, ada praktek dasar konversi, Pak. Oh nggak bisa ya udah tak seperti ini ya. Jadi cuma ada 2 kelas, Pak? Hah? Iya, cuma ada yang Rabu jam 7 sama yang sekarang. Ya. Dia kan kalau hari Jumat itu kan kalau hari ini penuh kelasnya kan. Lalu disiapkan yang Jumat itu Iya. cadangan sebenarnya, kalau dia lebih dari 15 orang, baru hari Jumat. Jadi kalau kamu nggak bisa ya tetap hari ini ya, berarti ya. Oh ya, Pak. Nah ini kamu kan software itu sudah ada ya, software apa namanya, software multisim sudah ada ya, seperti itu. Iya, Pak. Nah, nanti itu untuk minggu depan kita mau praktekkan yang itu ya, untuk alat ukurnya. Nah, ukur yang mau kita inikan itu adalah yang untuk percobaan pertama itu nanti ya. Cuman kita di sini menggunakan yang digital jadinya ya. Karena di simulasi tidak ada yang analog itu alat ukurnya. Ya, nanti kita akan mempraktekkan. Cuma nanti agak sedikit berbeda kalau pada saat wattmeter ya. Ya, untuk mengukur tegangan arus AC dan DC menggunakan multimeter. Nah, kalau multimeter itu dia ada voltmeternya, ada ampermeternya gitu ya. Cuman untuk yang analog dia tidak punya pengukur arus AC. Jadi dia hanya tegangan AC, tegangan DC, arus DC. Arus DC itu pun dia hanya sampai di bawah 1 ampere ya, setengah amperan, di bawah setengah ampere malah. Nah, kalau perlu lebih nanti, maka kita pakai menggunakan yang digital. Kalau digital ini dia cukup besar, karena dia ada yang ampere, ampere itu malah sampai 20 ampere ya, besar. Nah, cuman bedanya kalau dari yang analog, alat ukur kita ini kabelnya tidak perlu dicabut-cabut, sama hanya switch-nya saja yang ditukar. Dia mengukur AC ke sini, mengukur DC ke sini, tentu dengan skala masing-masing ya. Dan kita selalu mengukur dengan skala yang besar, nggak kebaca nanti baru turunkan. Kalau dia arus DC di sini, cuma arus AC nggak ada. Ini dia mengukur ukur tahanan ya. Nah, tahanan juga beberapa yang harus di set di sini nanti. Nah, kalau digital, dia ini bisa pindah antara tegangan dengan arus, kabelnya ini harus dipindahkan tempatnya. Kemudian juga nanti untuk arus yang mili, di sini dia merahnya, ya. Kalau tegangan ini ya, hitamnya tetap groundnya di sini, ini tegangan, AC mau DC sama, dia hanya switch-nya di sini. Sedangkan kalau untuk arus merahnya pindah ke sini, kalau untuk mili sampai mili ininya ya, mili mikro di sini dia. Kalau dia ampere yang besar, dia merahnya pindah ke sini. Jadi kabelnya pindah-pindah kalau digital. Nah, switch-nya juga sama ya, switch-nya juga pindah. Nanti juga ini juga diatur lagi untuk AC dan DC-nya. Ini hanya besar skalanya. Nanti kita juga tergantung merek ya dan jenis nanti. Ini juga bisa berpindah. Ada yang untuk AC DC-nya di sini ditukar, ada yang dia di sini. Untuk kan AC dan DC-nya. Nah, kalau arus dan tegangannya kabelnya yang berpindah.
Sedangkan switch ini adalah untuk menentukan dia AC, DC, mili atau nanti ampere kalau untuk arus ya. Jadi ya perbedaan multimeter. Cuman kalau di digital nih AC DC tegangan, arus dan ininya ada semua. Cuman nanti skalanya itu tidak linear ya, nanti dia ada yang lompat itunya besar ya. Karena ini kan dipakai untuk umum. Jadi yang umum itu biasanya yang arus AC yang besar itu biasanya dia main ampere ya. Kita cuma dilihat ada yang pakai mili ampere, mikro ya. Makanya nanti dia tidak linear di sini. Sama juga yang DC juga umpamanya di sini dia 250 mili. Kemudian kalau kecil dia langsung 25. Tahu sekali kan 25 ke 250. Nanti berikutnya adalah 2,5 mili. Itu baru 50 mikro. Jadi dia tidak linear ininya ya. Jadi pembacaannya yang makin kecil dia itu semakin kesalahannya makin agak besar. Nah, kalau di sini juga nanti dia akan pembulatan ya, pembulatan karena di digital ya. Itu kan tinggal jarum kita lihat. Ini juga pembulatan sehingga makin kecil nanti jika skalanya tidak linear di sini nanti dia ada kesalahan karena dia pembulatan. Nah, kemudian yang ketiga nanti adalah yang kita punya di lab itu adalah yang digital ya, wattmeter. Nah, ini di sini agak berbeda dia cara. Kalau di sini mirip ya, kabel penggunaannya hanya ini kalau pindahnya AC/DC saja ya. Di ini juga pindah switch dengan meter, voltmeter, ampermeter, DC digital sama analog. Cuman kalau wattmeter ini di simulasi agak berbeda pemakaian ininya. Kalau di simulasi dia adalah colokan arus dan tegangan. Kalau di sini dia ini ke bebannya, kemudian ini dari sumber tegangan. Nah, ini sumber tegangan. Dari umpamanya sumber tegangan kita dari PLN. Ini sumber dari PLN langsung. Sedangkan ini bebannya apa yang mau kita ukur? Daya apa? Apakah daya lampu? Nanti kalau dilihat itu ya, ada lampu, nanti ada umpamanya ada solder, ada ini ya bisa masuk ke sini. Atau ada motor nanti ya, seperti motor gerinda itu ya, bisa kita ukur dayanya di sini. Ini sumber dari PLN. Nah, ini yang sedikit berbeda nanti dengan pemakaian di simulasi. Simulasi dia adalah arus dan tegangannya, positif arus dan tegangannya. Nah, di yang sesungguhnya itu kalau kita ukur yang seperti ini. Nah, sehingga sumbernya nih, sumber dari PLN ini ya, ampere dengan ini. Kemudian ini tegangan ini adalah bebannya. Apa yang mau gitu? Daya apa? Apakah daya lampu, apakah daya kulkas, apakah daya solder gitu, ada daya motor. Nah, di sini dia colokan motornya, colokan lampunya ke sini. Nah, sedang sini adalah listrik dari sumber apakah PLN ya, atau kita dari sumber yang DC ya, dari power supply. Nah, itu berbeda sedikit simulasi dengan sama-sama 4 ya, kabelnya 4 juga. 4 juga. Cuman untuk pemasangan di ke beban dan ininya itu agak berbeda pemakaiannya. 4 juga. Di simulasi juga 4. Cuman di arus dan tegangan. Nah, ini dia yang tegangannya ya, dia tegangan beban gitu ya. Dari ke beban. Nah, ini dia yang arusnya. Kalau ini putus ya kan. Ini boleh bolak-balik kalau yang 10 ampere ini. Ini enggak ya, ini beban ya, ini beban. Nah, ini dia sedikit kabel sama 4, cuman waktu penyambungan ke rangkaian agak sedikit berbeda antara simulasi dengan wattmeter sesungguhnya. Nah, sebenarnya kalau di orang listrik nanti ada lagi ini disebut kWh meter. Kan wattmeter ini kan adalah daya sesaat ya, daya yang kita ukur saat itu. Jadi kalau sekian waktu kita ukur ya, jadi yang diukur adalah daya terakhirnya. Memang kita ukur 1 jam ya, yang terakhir itu adalah yang 1 jam terakhir yang kita lihat di sini ada jam terakhir.
Nah, sedangkan KWH adalah energi yang terpakai selama waktu tertentu gitu ya. Nah, itu KWH meter nanti. Jadi berapa watt ya dengan waktunya. Nanti kita itu yang kamu ini kan nanti itu di yang jika peminatan arus kuat itu ya. Kuat. Itu namanya KWH meter. Nah, wattnya yang dipakai dalam waktu tertentu. Nah, ini yang 3 dasar dulu yang kita pemakaiannya ya. Di bab 1 ini nanti adalah cara memakainya, gimana memakai voltmeter terhadap tegangan apa yang diukur. Nah, itu bisa lebih dari 1 gitu ya. Di mana AC atau DC itu sama saja, cuma sumbernya yang berbeda ya. Cuma sumbernya berbeda di voltmeter juga harus switch-nya atau nanti kabelnya kalau yang AC ya, yang digital itu harus disesuaikan. Beda dia, harus tegangan. Kalau tidak nanti bisa yang rusak itu meter kita. Harus tegangan itu berbeda. Nah, makanya sering rusak tuh yang multimeter digital itu sering rusak arusnya itu karena untuk mengukur itunya tegangan dimasukin ke arus terus masih arus tegangan, nah, itu bisa rusak. Nah, yang sering rusak itu adalah arus ya karena dia lewat meter. Kalau tegangan enggak ya, dia hanya fluxnya saja itunya dia antar perbedaan tegangan. Jadi kita tidak perlu dia lewat meter. Sedangkan kalau arus itu benar meternya diputus jaringannya, positifnya masuk ke sumber tegangan, baru masuk ke meter, nanti kabel meter satu lagi baru masuk ke rangkaian lagi. Nah, sehingga itu yang sering rusak, merusak tegangan. Nah, gimana nanti sama juga arus AC dan DC. Nah, untuk arus AC ya kita bisa menggunakan yang digital, gitu ya. Nah, ini sama kalau penggunaannya dengan penghubungan kabel ya dengan dengan simulasi dengan yang sesungguhnya sama. Kalau untuk AC ya diputus dulu, untuk arus ya diputus dulu rangkaiannya. Kalau untuk DC tidak perlu langsung bisa dicolokin ke bagian depan dan belakang dari mana yang mau kita ukur, beban atau langsung tanpa beban dia juga bisa. Kalau meter. Tapi kalau arus harus ada bebannya. Tidak dia nanti dia mengukur short dia ya meter kita. Itu yang sering rusak. Nah, perbedaannya tadi di meter. Nanti akan kita minggu depan kita praktekkan dengan rangkaian simulasi ini saya udah yang kemarin ya yang malam. Nah, ini udah kita ukur itu yang DC dulu ya. Nah, ini rangkaian ininya nanti saya kirim di ini lagi ya apa Google Classroom atau di di portal ya. Ya, Bang. Materinya. Nih yang kemarin udah yang malam ya sudah masuk ke sini dia AC dan DC untuk tegangan ya. Jadi kita udah ukur. Jadi sama kan kabelnya 2. Ya, untuk tegangan juga nggak usah rangkaian utuhnya tetap bisa kita pakai. Tapi kalau untuk arus ada yang diputus nanti kabelnya dulu arus karena dia lihat meter. Nah, ini perbedaannya nanti. Buat meter juga gitu. Ada yang diputus untuk arusnya, sedangkan tegangannya tetap seperti ini. Jadi 4 kabel dia kan. Nah, di yang wattmeter sesungguhnya juga begitu 4. Cuman yang satu bebannya langsung, ya, bebannya. Jadi dia bebannya ini tidak ke rangkaian, tapi ke wattmeter. Sedangkan dari rangkaiannya arusnya ini ke wattmeter juga. Jadi dia terpisah terbeban dengan ininya. Kalau di simulasi ini bisa hanya putus di sini ya harus bebannya tetap seperti ini. Itu perbedaannya. Makanya disediakan nanti colokannya sendiri, rangkaiannya sendiri untuk mengukur wattmeter kalau yang di lab. Karena dia terpisah antara beban langsung ke wattmeter, sedangkan yang sumber juga ke wattmeter. Kalau ini kan sumbernya ke beban dulu, baru kita ukur, gitu kan. Nah, sedangkan sumbernya langsung dari sini nih. Kalau wattmeter, bebannya ini langsung ke wattmeter juga. Jadi dia berbeda cara sedikit dalam prakteknya. Nah, mudah-mudahan nanti kalau akhir-akhir mau semester kalau sudah ini ya, sudah
kok ada yang sudah divaksin apa nanti mungkin kita bisa ke lab mencoba. Karena ada sedikit perbedaan, karena itu harus dicoba ya, antara terutama wattmeter ya, kalau voltmeter dan ampermeter, dan ampermeter juga sebenarnya itu agak berbeda. Oh ininya. Kalau voltmeter udah rangkaian itu bisa langsung kita ukur. Yang penting ada dia untuk colokannya. Nah, itu yang kita bahas minggu depan, 3 alat ukur, AC dan DC masing-masing, voltmeter, AC, DC. Mungkin 2 kali pertemuan ya, tidak bisa sekali pertemuan. Karena seperti SKS ya. Apalagi kalau di lab bisa lebih kali ya. Hanya 3 kali ininya ya, 3 data aja. Oh, tidak perlu banyak data, satu masing-masingnya ya. Itu akan kita praktekkan nanti minggu depan. Jadi siapkan program simulasinya ya. Simulasi udah punya kan? Udah Pak, multisim kan Pak ya? Ya, multisim. Pakai multisim. Iya. Nah, untuk pertemuan pertama Kalau ini. materi yang rangkaiannya belum Pak? Nanti di portal lihat pertemuan kedua. Atau di Google Classroom ya. Kan saya kirimkan juga tuh linknya Google Classroom. Google Classroom bisa isi tuh. Cuma sesuai minggunya ya. Iya Pak. Minggu pertama ya. Berarti minggu depan Pak? Nah, berarti minggu depan sudah sebelumnya ya itu sudah saya isi tuh sehari sebelumnya. Tentunya. Kalau Google Classroom lebih duluan biasanya malah ya. Nanti lihat aja kalau mau cepat lihat di Google Classroom ya. Iya Pak. Nah, kita cukupkan sekian ya untuk minggu ini. Nanti minggu depan langsung kita praktekkan ya. Nah, kita tutup kuliah kita ya. Nah, siapkan nanti minggu depan siapkan materi sama multisimnya ya. Nah, kita tutup mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin.